Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Bragi dengan NIM S1F1 22057. Saya akan mempresentasikan materi dengan judul Perencanaan IPAL Komunal di Gria Prima Sriwijaya dan Dehan Abadi. Yang pertama, latar belakang IPAL. Dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan, IPAL komunal dengan kapasitas 200 meter kubik per hari sangat penting bagi perumahan di Palembang mengelola limbah secara efisien dan berkelanjutan. Selanjutnya, tujuan dan ruang lingkup. Bagian ini membahas tujuan utama dari jurnal, termasuk analisis desain IPAL, penjelasan unit proses, serta fokus pada sistem digester biologis yang digunakan dalam pengolahan air limbah. Selanjutnya, kondisi lokasi. Topografi datar di Gria Prima Sriwijaya dan Dehan Abadi menciptakan tantangan lingkungan, terutama dengan muka air, tanah dangkal yang menyebabkan genangan air di area perumahan. Selanjutnya, sistem perpipaan. Sistem perpipaan IPAL memerlukan pompa submersibel untuk memastikan aliran limbah yang efisien dengan mempertimbangkan diameter pipa dan kemiringan yang sesuai untuk kapasitas sistem optimal. Selanjutnya, mekanisme aliran limbah, gravitasi, dan pompa dalam desain IPAL. Yang pertama itu aliran gravitasi. Sistem aliran gravitasi memanfaatkan perbedaan ketinggian untuk mengalirkan limbah, mengurangi kebutuhan akan energi tambahan dan memberikan efisiensi dalam pengolahan limbah secara keseluruhan. Yang kedua, adaptasi desain. Kelebihan desain ini adalah kemampuannya beradaptasi dengan kondisi lokal yang memungkinkan penggunaan sumber daya yang tersedia secara optimal dan mengurangi risiko kegagalan sistem. Selanjutnya, dimensi unit utama. Penampungan, pengendapan, anaerob, dan kelemahan desain. Yang pertama itu dimensi dan volume. Unit utama IPAL memiliki dimensi yang dirancang untuk menampung aliran limbah dengan kapasitas total 200 meter kubik per hari, memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pengolahan air limbah. Yang kedua, kontrol pompa. Desain yang ada menghadapi kelemahan dalam kontrol pompa dengan kemungkinan gangguan pada sistem yang dapat mempengaruhi performa dan keandalan operasional instalasi pengolahan. Selanjutnya, visualisasi tata letak IPAL. Diagram alir ini menunjukkan proses pengolahan air limbah dalam sistem IPAL dan dari penampungan hingga pengolahan akhir, menggambarkan setiap unit dan keterkaitannya secara jelas. Selanjutnya, bak penampungan awal. Bak penampungan awal berfungsi untuk menampung air limbah secara proses lebih lanjut dengan volume yang cukup untuk memastikan waktu tinggal yang efektif bagi pengolahan selanjutnya. Selanjutnya, bak pengendapan awal. Bak pengendapan awal berfungsi untuk mengendapkan padatan kasar dengan volume yang dirancang untuk memastikan waktu tinggal yang cukup bagi limbah agar partikel mengendap secara efektif. Selanjutnya, bak anaerob atau ABR. Bak anaerob atau ABR berfungsi sebagai tahap biologis awal dalam proses pengolahan air limbah, mengandalkan mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik dalam lingkungan tanpa oksigen. Selanjutnya, bak aerob. Proses oksidasi lanjutan dalam bak aerob bertujuan untuk mengolah limbah melalui mikroorganisme. Waktu tinggal yang tepat sangat penting untuk mencapai efisiensi pengolahan yang optimal.
Selanjutnya, bak pengendapan akhir. Bak pengendapan akhir berfungsi untuk memisahkan lumpur dari air olahan, memastikan kualitas air yang dihasilkan memenuhi standar lingkungan sebelum dibuang atau digunakan kembali. Selanjutnya, bak resapan. Bak resapan berfungsi sebagai pembuangan akhir air olahan ke dalam tanah, membantu mengurangi dampak limbah pada lingkungan dan meningkatkan kualitas air tanah melalui proses infiltrasi. Selanjutnya, konsep ABR. ABR adalah reaktor biologis yang menggunakan sekat vertikal untuk mengoptimalkan air limbah, meningkatkan kontak antar mikroorganisme dan bahan organik, serta memfasilitasi proses pengolahan air limbah yang lebih efisien. Selanjutnya, keunggulan ABR. Anaerobic Buffet Reactor atau ABR menawarkan efisiensi energi yang tinggi dan dapat diimplementasikan pada lahan terbatas, menjadikan solusi ideal untuk sistem pengolahan air limbah komunal. Selanjutnya, kelemahan desain ABR. Desain anaerobic buffet reactor ABR memiliki kekurangan detail teknis, terutama dalam pengolahan lumpur dan potensi biogas yang belum dimanfaatkan secara optimal dalam jurnal ini. Selanjutnya, potensi pengembangan ABR. Pengembangan anaerobic buffet reactor atau ABR sebagai digester biogas tertutup memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi pengolahan limbah dan memproduksi energi terbarukan secara berkelanjutan. Yang terakhir itu evaluasi teknis. Kekuatan dan kelemahan IPAL dan ABR. Kekuatan IPAL. Yang pertama, kekuatan IPAL. Desain IPAL menawarkan adaptasi lokal yang baik dan efisiensi dalam pengolahan air limbah, sehingga mampu mengatasi tantangan lingkungan di kawasan perumahan Gria Prima Sriwijaya. Kedua, kelemahan ABR. Desain ABR menunjukkan kekurangan detail teknis dalam pengolahan lumpur dan potensi biogas yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas sistem pengolahan air limbah secara keseluruhan. Baiklah, itulah materi tadi yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.